Halo. Kita semua pasti sangat tidak asing dengan benda yang banyak digunakan untuk menggambar dan menulis satu ini. Pensil telah ditemukan dan digunakan sejak pertengahan tahun 1500-an dan masih eksis hingga detik ini. Pada awalnya pensil terbuat dari grafit murni, namun grafit memiliki struktur yang sangat rapuh dan mudah mengotori tangan. Berdasarkan hal tersebut, pabrik-pabrik pensil kala itu berlomba-lomba untuk bereksperimen membuat isian pensil yang berkualitas tinggi. Ketika awal industri pensil dimulai dan pada tahun 1795, insinyur Prancis bernama Nicolas Jacques Conte menemukan jenis pensil baru yang terbuat dari bubuk grafit campuran tanah liat yang dibakar di dalam oven sehingga memungkinkan untuk menghasilkan leads atau inti pensil dengan kekerasan yang berbeda-beda. Dilansir dari American Chemical Society, tanah liat dicampurkan agar membuat grafit lebih keras dan tidak mudah hancur. Proses pembuatan pensil ini digunakan hingga masa sekarang. Pada video kali ini, kita akan melihat bagaimana proses pembuatan pensil di pabrik pensil terbesar dan tertua di dunia, yaitu perusahaan Faber-Castell, yang berada di Jerman. Adapun proses produksi pensil di pabrik modern tersebut, yaitu sebagai berikut. 1. Menyiapkan bahan baku. Pensil terbuat dari dua bahan baku, yaitu leads atau inti pensil dan kayu. Inti pensil biasa merupakan campuran tanah liat dan grafit, sedangkan inti untuk pensil warna merupakan campuran antara pigmen organik dan inorganik, karboksimetil, kaolin, wax, selulos, dan surfaktan. Bahan baku inti pensil ini didapatkan dari penyuplai grafit dan tanah liat yang berasal dari perusahaan lain. Selanjutnya, bahan-bahan tersebut barulah diproses lebih lanjut di pabrik pembuatan pensil. Sedangkan bahan baku berikutnya adalah kayu. Kayu untuk membuat pensil biasanya adalah kayu yang mempunyai serat lurus, agar mudah dikerat dan permukaan halus agar tidak mudah bengkok. Beberapa jenis kayu yang biasa digunakan adalah kayu pinus, melur, jelutung, agathis, dan pulai. Kayu-kayu yang telah ditebang, kemudian dipotong, dan diangkut menuju pabrik pengolahan. Di pabrik tersebut, kayu-kayu gelondongan akan dipotong menjadi potongan yang kecil, dan dibentuk menjadi lembaran persegi panjang. Potongan-potongan kayu yang berbentuk persegi panjang tersebut, selanjutnya dikirim menuju pabrik pensil dan akan diproses lebih lanjut, sebagai pegangan pensil. 2. Membuat leads atau inti pensil. Inti pensil atau leads pensil merupakan bagian hitam berbentuk silinder di dalam pensil. Inti pensil ini dibuat menggunakan grafit dan tanah liat. Grafit merupakan bentuk alotrop karbon yang memiliki senyawa mirip berlian, namun memiliki sifat lunak dan rapuh. Karena sifat tersebutlah, grafit harus dicampur dengan tanah liat. Grafit diperoleh dari hasil penambangan, selanjutnya grafit akan dihancurkan menjadi sebuk dan akan dibawa ke pabrik pembuatan pensil. Tahap berikutnya, bubuk grafit dan tanah liat dicampur dengan air, kemudian diaduk secara merata. Campuran tersebut menghasilkan pasta yang lembut dan siap dicetak. Pasta tersebut kemudian dicetak oleh mesin menjadi silinder panjang tipis, yang nantinya akan menjadi inti pensil atau leads pensil. Hasil cetakan ini menghasilkan inti pensil, namun masih memiliki sifat lunak dan fleksibel. Sehingga langkah selanjutnya inti pensil akan dikeringkan selama 3,5 jam dalam oven listrik bersuhu tinggi untuk membuat inti pensil cukup keras. Dikutip dari General Pencil Company, inti pensil yang berbentuk silinder tersebut dibakar dalam oven dengan suhu 1800 derajat Fahrenheit untuk menghasilkan inti pensil yang halus dan keras. Pembakaran ini membuat grafit dan tanah liat membentuk ikatan yang lebih kuat sehingga inti pensil menjadi lebih keras dan tidak rapuh. Tahap berikutnya, setelah inti pensil keluar dari oven, inti pensil akan melalui proses uji abrasi untuk menunjukkan beberapa cepat inti pensil tersebut akan aus saat digunakan. Tiga. Pembuatan alur atau grooving. Setelah inti pensil siap digunakan, tahap berikutnya yaitu pembuatan badan pensil untuk pegangan dan melindungi inti pensil. Badan pensil ini dibuat menggunakan kayu-kayu yang sebelumnya telah dipotong dan berbentuk lembaran persegi dengan ketebalan kurang lebih 4 mm. Langkah pertama adalah pekerja memasukkan lembaran kayu tersebut melalui roda pemotong raksasa.
Kemudian pada lembaran kayu tersebut, gergaji pada mesin mulai membuat ukiran alur, yang akan menjadikan saluran di tengah pensil untuk tempat inti pensil berada. 4. Pemberian lem dan pengisian leads. Setelah potongan kayu tersebut dibuatkan alur, selanjutnya kayu yang telah berisi alur tersebut, diarahkan ke mesin berikutnya. Mesin ini akan mengisi alur dengan lem. Lem ini memiliki formulasi khusus yang sedikit elastis sehingga dapat melindungi inti pensil untuk meminimalisir kemungkinan inti pensil patah atau pecah di dalam saluran. Setelah itu, dilanjutkan pada pengisian inti pensil ke dalam alur yang telah diberi lem khusus menggunakan mesin. Satu persatu inti pensil ditempatkan pada alur yang telah dibentuk sebelumnya. 5. Penyatuan dan pemotongan. Setelah inti pensil diletakkan dalam alur, selanjutnya lembaran kayu tersebut disatukan dengan lembaran kayu yang lain menjadi satu, seperti sandwich atau roti lapis dan direkatkan dengan cara memberi tekanan menggunakan mesin agar tidak lepas. Setelah tahap penyatuan selesai, kemudian dibiarkan beberapa jam agar lem kering dan penyatuan sempurna. Setelah itu, maka langkah selanjutnya yakni pemotongan dengan ukuran memanjang, dengan tujuan agar mendapatkan bentuk pensil menggunakan mesin. Mesin ini juga akan membuat pensil menjadi bulat, heksagonal atau segitiga tergantung dengan bentuk pensil yang diinginkan. Satu sandwich biasanya menghasilkan hingga 10 buah pensil. 6. Pengecatan dan pemberian merek. Jika proses pemotongan selesai, maka dilanjutkan pada proses pengecatan menggunakan mesin. Mesin ini akan melapiskan cat kayu berwarna hijau, khusus untuk pensil produksi Faber-Castell. Atau warna-warna lainnya sesuai dengan jenis pensil. Pengecatan ini bertujuan untuk menyembunyikan serat kayu, dan juga agar pensil terlihat lebih bagus serta menarik. Kemudian jika sudah selesai pada proses pengecatan, maka pensil harus dikeringkan agar bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya yakni proses pemberian merek. Pemberian merek ini menggunakan mesin stamping. Mesin ini akan bekerja dengan kecepatan tinggi, yaitu sekitar 500 pensil per menit. Merek produksi pada film plastik akan ditempelkan menggunakan energi panas pada badan pensil. Selain itu, pada salah satu ujung pensil juga diberikan pewarna yang berbeda, agar membedakan dengan ujung pensil yang lainnya. Proses ini disebut dengan pencelupan. Ujung pensil akan dicelupkan dengan ukuran yang telah ditentukan. Kemudian pensil-pensil tersebut diangkat, dan didiamkan pada ruangan terbuka agar catnya mengering. 7. Penyerutan pensil. Untuk proses penyerutan ini, tergantung dengan merek pensil tersebut. Di mana ada pensil yang dipasarkan tanpa melalui tahap penyerutan, namun ada juga yang melalui tahap penyerutan agar lebih mudah untuk digunakan. Penyerutan biasanya akan dilakukan dengan bantuan mesin, yang mana mesin ini memutar pensil dengan kecepatan tinggi pada sebidang amplas di bawahnya. Amplas ini akan mempertajam salah satu ujung pensil tersebut dengan cepat. Selanjutnya pengecekan akhir dilakukan secara manual oleh pekerja yang terlatih dengan ketat dan teliti. Satu demi satu pensil akan diperiksa guna memastikan kualitas pensil yang telah diproduksi. 8. Pengemasan dan distribusi. Setelah dinyatakan lulus pengecekan, pensil-pensil tersebut selanjutnya dikemas di dalam kotak pensil dengan merek Faber-Castell. Pengemasan pensil menggunakan bantuan mesin, sehingga prosesnya menjadi lebih cepat. Kotak-kotak pensil tersebut kemudian dikemas kembali ke dalam kotak yang lebih besar, yang selanjutnya akan didistribusikan ke seluruh dunia. Sehingga pada akhirnya, pensil-pensil tersebut ada di tangan Anda dan siap untuk digunakan. Sekedar informasi, pensil-pensil yang diproduksi memiliki kode-kode tertentu. Contohnya seperti 2B, 3B, B, HB, H, 8H, 2H, dan berbagai kode lainnya. Kode ini disebut juga sebagai skala grafit, yaitu skala atau ukuran yang digunakan untuk mengukur kelembutan atau kekerasan grafit pada pensil. Skala grafit dibedakan dalam dua kelompok yang ditandai dengan dua huruf, yaitu B dan H. Huruf B pada skala grafit artinya black atau hitam.
Sedangkan huruf H artinya adalah hard atau keras. Pensil berkode B ini punya komposisi grafit yang lebih banyak ketimbang tanah liatnya, makanya hasil goresannya lebih hitam atau pekat dan kepadatannya pun lebih lunak. Sedangkan pensil berkode H berarti lebih menonjolkan tingkat kekerasan isinya. Pensil-pensil ini punya komposisi tanah liat yang lebih banyak ketimbang grafitnya. Semakin besar angka di depan kode H, maka semakin keras isi pensilnya, biasanya digunakan untuk membuat sketsa bangunan karena memiliki efek warna yang nggak begitu gelap bahkan cenderung berwarna abu-abu. Terdapat juga F atau fine point. Komposisi pada pensil berkode F ini seimbang antara tanah liat dan grafitnya. Makanya, isinya nggak begitu keras, tapi juga nggak terlalu tebal goresannya. Pensil kode F ini cocok digunakan untuk segala keperluan seperti menulis, membuat gambar rancang, dan gambar final. Serta pensil berkode HB atau half black. Pensil HB ini sama kayak pensil F, tapi grafitnya lebih banyak, sehingga hasil goresannya lebih tebal dan pekat. Biasanya dipakai untuk membuat garis dan tulisan yang sedikit besar dan jelas.